Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia, beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan. 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad
Sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat petang Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini untuk pertama kalinya kita mengadakan perayaan Ekaristi Natal malam sebanyak 2 kali. Supaya umat dapat merayakan dan dapat memusatkan perhatian di dalam gereja. Setidaknya mengefektifkan tempat yang ada. Dan semua umat bisa mengalami perayaan iman ini dengan penuh syukur, tidak terganggu oleh hal-hal lainnya. Saudari dan saudara, tahun ini secara nasional, baik KWI maupun PGI, mengambil tema Natal, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita, supaya kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan Tuhan kita, Yesus Kristus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga.
dalam Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau membuat malam suci kudus ini bermandikan cahaya sejati. Kami mohon, semoga kami yang di dunia ini mengagumi misteri cahaya, kelak di surga dapat menikmatinya pula dengan sukacita. Dengan peran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini
Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, saya 2 kali diberi pertanyaan yang sama berkaitan dengan keberadaan kandang Natal. Yang pertama internal dari suster, salah satu suster, dan yang kedua dari wartawan Radar Bromo tadi siang.
Apa maknanya kandang Natal di luar? Yang dulu di dalam gereja. Demikianlah pertanyaan salah satu suster saat itu, karena biasanya di dalam kok sekarang di luar, Romo. Apa dasar liturginya? Sementara yang dari Bromo, tadi Radar Bromo juga menanyakan, kenapa kandang Natal itu di luar? Saudari dan saudara yang terkasih, saya, Bapak Ibu, saudari-saudara, itu memiliki harapan yang sama. Harapan akan kebahagiaan hidup. Menjadi berbeda karena ukuran dari kita itu juga berbeda-beda. Tetapi makna kebahagiaan itu sebenarnya satu. Dan itu berkaitan dengan jiwa. Bukan sekedar kenikmatan yang berkaitan dengan fisik jasmani kita. Tapi juga berkaitan dengan jiwa. Dan siapa yang bisa memenuhi jiwa? Untuk berbahagia. Untuk menyukakan diri kita. Nah, inilah yang diberitakan oleh malaikat Tuhan ketika menampakkan diri kepada para gembala. Di mana saat itu mereka ketakutan melihat keberadaan malaikat saat itu secara tiba-tiba. Dan yang menarik, malaikat itu memberi peneguhan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Untuk seluruh bangsa, bukan hanya Yahudi, tapi semua bangsa. Termasuk Mayangan, Trisno Negaran, menjadi pengikut Kristus. Semua bangsa, Asia, Afrika. Bukan hanya untuk orang Katolik, tapi semua. Tuhan membuka dirinya. Bahkan dengan sangat-sangat rendah. Ia mau menjadi manusia. Bayangkan, itu kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Kalau kita berharap Tuhan biarlah di atas dalam kemuliaannya supaya kita pantas menyembah. Tapi bagaimana mungkin sekarang kita menyembah sesuatu yang tidak mungkin untuk layak disembah? Seorang bayi lahir di palungan. Untuk apa kita nyembah? Yang pantas disembah adalah mereka yang duduk di tahtanya yang tinggi. Biarlah Tuhan itu berada di atas kita, bahkan kita tidak bisa menjangkaunya. Maka pantaslah kita menyembah. Untuk apa kita menyembah seorang bayi yang ada di palungan? Tempat yang sangat tidak layak. Menurut kita, karena bukan budaya kita. Bagi budaya Yahudi, palungan itu pengganti tempat tidur bayi bagi para gembala. Para gembala, raja enggak. Para gembala. Palungan tempat makan hewan dan Tuhan di situ. Tak pantas disembah sebenarnya. Tapi inilah realitanya, malaikat menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa aku memberitakan kesukaan bagi semua bangsa. Keselamatan ini bukan untuk orang Katolik, bukan. Tapi untuk semua yang mau datang kepadanya. Nah, bagi para gembala saat itu, yang adalah orang-orang Yahudi juga memiliki harapan besar. Karena orang Yahudi saat itu dijajah oleh bangsa Romawi, mereka juga sangat-sangat merindukan hadirnya Mesias sebelum Yesus lahir. Sudah banyak Mesias. Tapi semua kalah, pemberontak untuk melawan penjajah Roma. Nah, maka ketika mendengar hal itu,
Bergembiralah para gembala. Nah, yang menarik di sini, dan itu yang saya sampaikan menjadi refleksi kita dalam rekoleksi persiapan Natal. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sekarang, bukan besok lusa, bukan minggu depan, tidak. Sekarang, hari ini, ke Bethlehem. Makna dari tema itu, kita diminta untuk pergi ke Yesus. Bahwa Yesus, sabda yang menjadi manusia, lahir di palungan, tempat makan hewan. Dan ada di Bethlehem, kita diminta untuk menjumpai Yesus. Untuk apa? Untuk memakannya. Jadi, makna dari Yesus lahir ke Bethlehem bukan semata kesederhanaan, kerendahan diri Allah supaya bisa sedekat mungkin dengan manusia, tidak. Tapi mempersembahkan dirinya untuk kita makan. Karena apa? Karena makna Natal berkaitan erat dengan Paskah. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Makanya masuk akal ketika kita oleh Yesus diibaratkan sebagai apa? Domba. Domba makan di palungan. Kita pun makan Yesus. Yesus roti surgawi, bukan roti duniawi. Nah, ini harus menyukakan kita, karena hanya dengan makan Yesus kita dapat hidup. Hidup yang kekal. Kita juga akan mengalami penyertaan Allah. Bukan di samping kita, di depan kita, di belakang kita, di atas kita, tidak. Di dalam diri kita. Yesus ada di hati kita. Maka para baptisan baru, 6 yang di depan, nanti kalian akan menyantap tubuh dan darah Kristus. Untuk pertama kalinya. Syukurilah itu, Oki dan teman-teman. Bersyukurlah. Percayalah, saya tidak bisa meyakinkan secara manusiawi, karena itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segalanya mungkin. Oki, meskipun modelmu kayak gitu, Ki, ya. Ketawa lagi kamu. Kamu sangat dicintai Tuhan. Ki, lihat sini. Itu, enggak usah malu, enggak usah kecil hati. Kamu sangat dicintai Tuhan. Percayalah. Bu Erna, Arin, Irin, Adit, Ririn. Nanti yang kalian makan bukan lagi hosti dan anggur, tapi tubuh dan darah Kristus yang menyertai kalian. Mengapa kita perlu penyertaan kita? Karena hidup kita semakin hari semakin berat tantangannya, semakin besar ancaman dan godaannya. Dari segala aspek kehidupan kita manusiawi, sudah banyak sekali yang siap ada di hadapan kita. Entah pajak nanti naik, ya, jadi 12%, 9% naik, ya, dan seterusnya. Itu bukan perkara mudah. Lalu ada godaan-godaan, entah itu korupsi, entah apapun itu. Nah, maka supaya kita kuat untuk menghayati hidup yang dianugerahkan Tuhan, sambil juga kita kuat tetap bertahan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bukan sebagai bayi, tetapi sebagai Allah yang dalam kemuliaannya. Kita bertahan menyambutnya hanya karena kita mau menanggapi penyertaan Tuhan yang berpuncak dalam Ekaristi. Tanpa itu tidak, hanya ada di gereja kita. Dan ada 44 mujizat Ekaristi
yang sudah saya jelaskan ketika rekoleksi. Apa yang tidak membuat kita percaya bahwa itu sungguh tubuh dan darah Kristus. Selain itu penyertaan ini juga memungkinkan kita membuat Tuhan bersuka cita. Loh, Tuhan bagaimana membuat Tuhan bersuka cita? Hanya ketika kita mau hidup dalam pertobatan, keadilan, kesabaran, kemurahan hati, tidak iri hati, tidak serakah, tidak sombong. Itu menyukakan hati Tuhan, pengampunan. Hanya dengan demikianlah Natal bukan sekedar menjadi sukacita kita karena pakaian baru, karena hiasan yang menarik, karena tampilan yang membuat kita cerah, tapi hati kita pun membawa sukacita bukan hanya bagi sesama saja, tapi juga bagi Tuhan karena pertobatan kita. Saya, Bapak, Ibu, dan saudari-saudara. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, kita siapkan dari puji syukur nomor 2. Kita akan memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang panjang. Dan ketika kita sampai pada kalimat, ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Setelah itu kita hening sejenak dan berlutut untuk mensyukuri kehadiran Tuhan dalam sejarah hidup kita. Mari kita berdiri. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan oleh. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Kita lanjutkan. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan pengantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Seorang putra telah lahir bagi kita, Immanuel, Tuhan beserta kita namanya. Ialah tanda tetap bahwa Allah menyayangi kita. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan pengantaran Yesus putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendaknya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga Allah Bapa menerangi kita agar makna nyanyian para malaikat terwujud benar dan tercapailah perdamaian, bukan perang, kebahagiaan, bukan penderitaan, kegembiraan, bukan kesedihan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, semoga mereka dapat menemukan pada diri kita segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi diri kita, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar dalam suasana perayaan Natal ini kita tak melupakan mereka yang terpencil dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, ya Allah yang Maha Tinggi, kami, umat paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo, bersyukur dan bersukacita di malam kudus ini atas penjelmaan-Mu menjadi manusia dalam kelahiran Yesus Kristus Sang Mesias, Juru Selamat kami di dunia ini. Engkau yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kami, umat paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo, dengan sukacita bersama para gembala dan orang Majus datang menyembah kepalungan putramu, Sang Immanuel. Semoga bersama dia dan dalam semua orang beriman yang percaya akan Yesus Kristus, kami dapat mewartakan dan bersaksi akan keselamatan di hidup kami kepada dunia dan segala makhluk. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa, Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon, pandanglah kami dengan kasih sayang, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra dan putri-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami.
Berdoalah, saudari dan saudara yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kita ikuti bersama doa syukur agung yang pertama. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini,
yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hambamu, Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Henrikus, serta para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu engkau kenal, dan baktinya engkau maklumi. Bagi mereka, kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup, dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci, saat Santa Maria, perawan tanpa noda, melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadius, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka, sudilah engkau menerima persembahan dan pengabdian kami, dan semua keluargamu, kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas dan sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus pada hari sebelum menderita. Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan kami, hamba-Mu, dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus, kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda, yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, semoga Engkau menganugerahkan tempat nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul, dengan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Sicilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah
kerajaan di atas bumi sebagai di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang telah menghapus dosa dunia.
Berbahagialah saudari-saudari yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Umat diharap sabar sebentar. Kita memberi kesempatan kepada baptisan baru untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Yang diperkenankan untuk menerima komuni kudus yaitu yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama, serta tidak terhalang oleh larangan menyambut komuni suci. Terima kasih.
Kenapa? Kasih betul. Gak bisa.
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami bersuka cita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Dia, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Yang kami hormati Romo Agis, yang kami hormati para suster, yang terkasih Bapak Ibu, serta yang kami banggakan anak-anak muda Katolik, selamat malam berkah dalam. Sungguh suatu berkah yang melimpah yang boleh kita terima malam ini. Kita masih diperkenankan oleh Tuhan Kristus Yesus untuk merayakan bersama dengan seluruh umat sedunia, yaitu merayakan perayaan Misa Natal Malam 2024 dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan, di mana perayaan Natal pada malam hari ini berjalan dengan lancar, hikmat, meriah, dan aman. Tentunya hal ini terjadi karena kemurahan Tuhan dan atas segala upaya dari panitia Natal untuk mempersiapkannya. Oleh karena itu kami haturkan limpah terima kasih kepada Romo Agis yang telah memimpin dan mempersembahkan Misa Natal Malam. Kami haturkan limpah terima kasih juga kepada seluruh panitia Natal 2024 yang telah berupaya dengan penuh sukacita dalam kebersamaan, menyiapkan segala sesuatunya sehingga berjalan dengan lancar. Tahun ini panitia Natal dinakodai oleh Stasi Dringu, Stasi Leces, dan Wilayah 4. Kami haturkan limpah terima kasih pula kepada para petugas liturgi, KUR dari Wilayah 2, yang tidak jemu-jemunya berlatih meskipun dengan hujan yang deras, para AI, ada adik Misdinar, lektor, Masmur, petugas perarakan, petugas tatib dan persembahan, para seksi dekorasi yang telah mendekorasi gereja ini sehingga menjadi indah, dan tentunya yang kami banggakan anak-anak OMK yang telah menyiapkan kandang Natal serta pohon Natal di gereja ini. Kami sampaikan limpah terima kasih juga kepada petugas kesehatan, para dokter beserta tim Balai Pengobatan. Juga terima kasih kepada para dermawan, donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk disalurkan pada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Limpah terima kasih pula pada para ketua lingkungan dan stasi yang telah bekerjasama dengan kami untuk menyampaikan segala info yang penting pada warganya, khususnya telah mendistribusikan amplop aksi Natal pada warganya, dan kita persembahkan pada malam ini. Dan yang utama kami haturkan kepada seluruh umat MBK Maria Bunda Karmel yang telah mengisi amplop aksi Natal, sehingga menjadi persembahan Natal bagi keluarga kita masing-masing. Semoga kebaikan dan kemurahan Bapak Ibu menjadi berkah bagi sesama dan menjadi berkat kita selanjutnya. Tak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada aparat keamanan, Polri, TNI yang telah menjaga keamanan sehingga kita boleh berekaristi dengan nyaman dan tenang. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Natal pada tahun ini kita diberi hadiah oleh Tuhan, yaitu bertambahnya anggota gereja kita dengan dibaptisnya 14 saudara-saudari kita pada minggu yang lalu. Profisiat untuk saudara-saudari kita.
Dan semoga dengan menerima keselamatan hidup ini senantiasa Anda semua menjadi berkat dan saksi Kristus yang hidup di tengah masyarakat. Akhir kata, makan kupang dengan ketupat, minumnya sari kurma. Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Terima kasih, berkat dalam. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara terkasih, saya mewakili komunitas pastoran Romo Jansen dan saya juga mewakili komunitas para suster di komunitas Muhammad Saleh dan juga komunitas Magnificat, serta mewakili Romo-Romo dan Bruder di seminari mengucapkan Selamat Natal tahun 2024 bagi seluruh umat paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo yang tercinta ini. Dan berikutnya saya akan memperkenalkan ada 14 yang dibaptis dari kelasnya Romo Jansen dan dari kelas saya, dan 2 yang ditunda, 1 yang mundur. Nah, yang 6 akan saya perkenalkan, ini dari kelas saya, nanti misa kedua dari kelasnya Romo Jansen. Silakan nanti yang dipanggil maju ke depan altar, terus kemudian menghadap umat, terus setelah itu silakan kembali ke tempat duduk lagi. Elizabeth Andriani Puspitarini, silakan maju. Beatrice De Silva Ernawati, Christine Karin Anggraini Yuli Setia Hadi, Alicia Revelia Witanto, dan Oliver Oki Valdiansyah. Silakan menghadap ke umat supaya tahu wajah kalian. Inilah saudari-saudara kita yang baru. Nanti di misa kedua ada lagi kelasnya Romo Jansen untuk diperkenalkan. Kami mohon bantuannya bagi lingkungan-lingkungan untuk saudari-saudara kita ini membantu perkembangan imannya. Saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Sekarang mari kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah meneguhkan keyakinan iman yang malam ini ditumbuhkan dalam hati saudara. Amin. Semoga Allah Putra yang datang di tengah kita mendampingi saudara dalam mewartakan kabar gembira, keselamatan dalam hidup saudara. Amin. Semoga Allah Roh Kudus memberi semangat untuk tekun mengikuti bimbingan Kristus dan mengusahakan damai bahagia bagi saudara. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita beri kesempatan sejenak. Kita berdoa bersama di depan patung Bunda Maria. Misa sudah selesai.